Ratu Kidul, ono pari gawe opo sehingga kamu ikut-ikutan gubyuk ke Laut Jawa? Apa Laut Kidul kurang luas? Apa kamu masih belum puas dengan kekuasaan yang kamu miliki, Ratu Kidul? Kamu mau ikut mengatur urusan Laut Jawa? Dan untuk apa kamu bawa Nawangsari adikmu? Akan kamu kader jadi penguasa Laut Jawa? Aku akan lihat apa yang akan kalian lakukan di sana. Ayo anak-anakku, kita pergi ke Laut Jawa. Kita lihat apa yang akan terjadi di sana. Diceritakan, Sang Ratu Gendeng Permoni tertawa terbahak-bahak, hingga ia menghina akan Sang Ratu Kidul yang ikut campur tentang Laut Jawa, dan ia membawa akan Nawangsari adiknya, untuk menjadi juri di Kerajaan Laut Jawa, dan ia pun penasaran dengan apa yang terjadi di negeri Laut Jawa, dan ia pun pergi ke tempat sang penguasa Laut Jawa untuk melihat apa yang akan terjadi. Sebab aku tidak mau Laut Jawa dikuasai calon-calon penguasa seperti kalian. Baik, kita buktikan di arena. Para senopati, silahkan keluar dan memperkenalkan diri. Aku Karang Prakoso. Kekuatanku sudah 1000 batu karang. Tersimpan dalam kedua tanganku dan kakiku. Tersimpan padat dalam dadaku. Siapapun yang melawan akan kuhancurkan. Sudah mengeluarkan jurusku, tidak seorang pun yang akan bisa menjamahku. Dia akan hancur, lumat. Pending Utomo mempunyai kekuatan yang dahsyat. Seperti telah kita ketahui, atas restu Kanjeng Ratu Kidul yang berkenan hadir sebagai saksi, kita telah memilih juri yang Di tidak... tempat kerajaan Laut Jawa, sang 3 senopati kuat memperkenalkan diri, dengan kekuatannya masing-masing, dan Nyi Gendeng Permoni pun juga menyusup di antara mereka, hingga sang Dewi Nawangsari yang mengumumkan akan kemenangan. Namun, bukan kemenangan yang mereka dengar, akan tetapi ia mengumumkan semuanya yang menang hingga sang 3 senopati tidak sabar lagi untuk mendengar dan marahlah mereka karena jawaban dari Dewi Nawangsari, hingga pada akhirnya sang Ratu Kidul mengetahui akan penyusup-menyusup di antara mereka, dan ia memberitahukan bahwa sang Ratu Gendeng Permoni ada di kerajaan Laut Jawa. Peserta, sebab kenyataannya ketiga-tiganya sama-sama sakti mandraguna,
sama-sama dikdaya, dan sama-sama jayanya. Rasanya tak seorang pun berhak menang atas yang lain. Dan tak seorang pun di antara ketiganya yang bisa dinyatakan sebagai yang kalah. Dewi Nawangsari, sudah menjadi kesepakatan kami. Kami berada di sini untuk adu tanding, adu olah kanuragan dan kesaktian. Adu saja kami satu persatu, Jojo lawan Jojo, agar secara kasat mata bisa dilihat siapa di antara kami yang benar-benar paling kuat. Saya setuju. Saya juga mau memperlihatkan bahwa saya lebih kuat, bahwa saya lebih tangguh daripada Karang Prakoso dan Pendi Utomo. Kamu pikir aku juga tidak ingin jadi pemenangnya, Kebang Lor? Dewi Nawangsari, kami bertiga telah sepakat. Kami rela dua di antara kami hancur, karena harus muncul satu yang benar-benar di atas segalanya. Ya, kami setuju. Ya, setuju. Pintar kamu, Pening Utomo. Pintar kamu. Apa yang kamu inginkan, Gedeng Permoni? Kenapa kamu selalu ikut campur? Ada apa, Nyi Ratu? Ada penyusup Sang Prabu. Jauh di sana, di balik karang. Ratu Gedeng Permoni. Iya, Berarti dia belum putus asa juga. maksud Sang Prabu? Memang Ratu Gedeng Permonilah yang selalu mempengaruhi para senopatiku, terutama Karang Prakoso. Sebentar, Sang Prabu. Kelihatannya pijar nafsu yang disebarkan Gedeng Permoni mulai masuk ke arah mereka. Kenapa tidak dicegah? Akan saya manfaatkan nafsu kemarahan mereka untuk menyerang balik si pemberinya. Nanti dulu, nanti dulu. Kami datang kemari untuk bertanding. Kenapa tiba-tiba Dewi Nawangsari mempesona kami dengan kata-kata? Umumkan saja pertandingan. Karang Prakoso sudah siap mengguncang arena. Aku juga sudah siap. Kamu pikir cuma kamu yang sudah siap, Karang Prakoso? Benar. Aku juga sudah siap. Siapapun yang paling merasa siap, hadapi aku dulu, si Pening Utomo. Tunggu dulu. Ingat, tujuan kita bertanding bukan untuk mendengarkan kata-kata. Tapi kita semua lupa. Karena adu tanding ini, kita semua jadi lengah. Sekelompok penyusup telah berada di dekat kita. Penyusup? Lihat dengan ketajaman indera kalian. Siapa yang bersembunyi di dalam batu karang itu? Lagi-lagi Ratu Kidul. Lagi Ratu. Ngajar. Ini yang mereka inginkan. Mancing di air keruh. Jangan buang-buang waktu. Kita usir mereka. Mohon restu Sang Prabu. Apa yang harus hamba lakukan ini? Nyi Ratu, mungkin Nyi Ratu punya jawaban lebih daripada saya. Jangan khawatir, Tugu Wasesa. 3 senopati akan bisa mengatasi. Tapi Nyi Ratu, yang mereka hadapi adalah Nyi Ratu Gedeng Permoni. Gedeng Permoni akan pergi. Dan yang mengejarnya adalah pijar-pijar kemarahannya. Mau apa kalian? Hah? Mengusir penyusup. Tidak sadar kalian siapa yang kalian hadapi? Baik, sudah terlanjur basah. Ayo serang aku.
yang hancur dan berkeping masih bisa dibangun dan didirikan kembali. Tetapi kalau Mereka pun meringkus akan Sang Ratu Gendeng Permoni dan bersatu, untuk mengalahkan akan Ratu Gendeng Permoni. Dan pada akhirnya setelah mengalahkan Ratu Siluman itu Ratu Kidul pun muncul, dan menasihati akan mereka, bertiga, hingga pada akhirnya mereka sadar bahwa Sang Dewi Nawangsarilah yang menjadi Sang Ratu Laut Jawa. Adiknya Sang Ratu Kidul, dan Ratu Gendeng Permoni pun menangis karena ia inginkan juga adalah menjadi Ratu Laut Jawa juga karena Ratu Gendeng Permoni ingin meluaskan kekuasaan wilayahnya sendiri. Terima kasih Karang Prakoso, Kembang Lor, dan Pending Utomo. Karena kalianlah Ratu Gendeng Permoni yang akan mengganggu ketenangan dan kedamaian Laut Jawa. Bisa kalian singkirkan. Tanpa kalian Laut Jawa bukan apa-apa. Dan ini sudah terbukti. Laut Jawa membutuhkan kalian. Karena kalianlah para ksatria milik Laut Jawa. Kami siap yang mulia. Kami sadar siapa kami sebenarnya. Kesetiaan utama kalian adalah pada Laut Jawa. Sebab raja atau penguasa bisa diganti. Tetapi Laut Jawa tidak. Ia tetap sebagai laut dengan segala keluasan samudera dan rahasianya. Anak-anakku para senopati, para pejabat dan rakyat Laut Jawa yang aku cintai. Sudah berkali-kali aku singgung bahwa aku sudah lelah. Aku sudah ingin istirahat. Aku ingin lengser ke Prabon dan Matek Pandito. Nah, untuk itu akan kuserahkan mahkota yang kusandang ini pada sosok yang berpandangan luas. Anak-anakku para senopati, para pejabat dan rakyat Laut Jawa yang kucintai. Sosok yang berpandangan luas yang aku maksud adalah sosok seorang pemimpin yang menyadari betul bahwa seorang raja hanya bisa melihat lurus ke depan. Ia tak bisa melihat secara serempak ke 4 wilayah kekuasaannya. Ia tak bisa melihat ke kanan dan ke kiri secara bersamaan. Apalagi harus melihat ke belakang. Nah, sosok seperti inilah yang kita cari. Calon pemimpin yang menyadari bahwa ia bukan sendiri. Ia butuh 3 pendukung. Nah, kalian pasti sudah tahu siapa yang akan kutunjuk sebagai penggantiku. Dewi Nawangsari! Iya, benar. Dialah Dewi Nawangsari. Hidup Dewi Nawangsari! Hidup Dewi Nawangsari! Hidup Dewi Nawangsari! Hidup Dewi Nawangsari! Bagaimana 3 senopati? Adakah di antara kalian yang keberatan? Kami setuju. Dewi Nawangsari memang pantas menjadi ratu kami. Dewi Nawangsari, majulah. Akan kupasang mahkota yang kupakai ini kepadamu. Sudah kesempatan. Laut Kidul dan Laut Jawa bersatu. Kamu tidak akan punya apa-apa lagi kecuali Setro Kandung Mayit Gendeng Permoni. Kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Mana malang nasibmu. Mana malang nasibmu.
Kamu bukan Dewi Nawang Wulan, Sekartaji. Kamu bukan Dewi Nawang Wulan. Terakhir Sin berpindah ke tempat Sang Bagus. Ia bertemu lagi dengan sang wanita pendekar, yang mana ia turun dari bulan hingga ia pun sangat senang dengan kehadiran Sang Roro Denok. Ia pun sangat-sangatlah gembira dan tidak percaya di hadapannya adalah sang wanita pendekar, hingga sang wanita pendekar itu ingin menciumnya namun, apalah daya itu hanyalah sebatas. Bagus Torodipo, Kanda. Sekartaji. Bagus Torodipo. Sekartaji. Iya, Kanda. Siapa yang di atas sana? Siapa kamu sebenarnya? Ini Sekartaji. Dan yang di atas sana juga Sekartaji, Kanda. Tidak. Kenapa tidak? Bukankah itu yang Kanda lihat? Tidak. Bukankah Sekartaji bisa berada di mana saja? Bisa di hadapan Kanda, bisa di bulan, dan bisa ada di dalam hati Kandaku, juga dalam pikiran Kanda. Itulah yang terjadi. Karena Sekartaji selalu ada dalam hatimu. Karena selalu ada di dalam hatimu, Kanda. Sekartaji. Sekartaji. Kosong. Khayal. Aku berkhayal. Aku kembali terlalu berkhayal tentang dirimu, Sekartaji.